Selamat datang kembali dalam perkuliahan Matematika 2B, EMA 1202. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan mengenai bab vektor dan matriks. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas secara khusus tentang hasil kali titik dan aplikasinya. Hasil kali titik dan aplikasinya. Nah, hasil kali titik antara vektor U dan V didefinisikan seperti demikian. Kalau U itu adalah vektor U1, U2, V itu adalah vektor V1, V2, maka U dot V itu adalah U1V1 perkalian dari komponen pertama ditambah perkalian dari komponen kedua. Dengan cara yang sama di R3 juga seperti ini. Nah, hasil kali titik antara dua buah vektor adalah skalar. Artinya, dia hanyalah sebuah bilangan, bukan vektor. Tidak ada arahnya hasil kali titik itu. Oke ya? Nah, misalkan U, V, W adalah 3 buah vektor, maka dia akan U dot V itu sebenarnya V dot U. Kamu bisa buktikan dengan mudah menggunakan hasil kali titik. Dia juga ada sifat distributifnya, seolah-olah ya, dengan hasil kalinya itu adalah hasil kali titik. Ini juga saya punya 0 dikali U itu adalah 0. U dikali U itu adalah panjang U dipangkatkan 2. Kamu coba bisa melihat ini U1, U1 ini adalah U1 kuadrat. V1, U1, U2, U1, U2, maka ini adalah U1 kuadrat tambah U2 kuadrat. U1 kuadrat tambah U2 kuadrat kan itu adalah panjang vektor dikuadratkan. Oke ya. Dan ini memenuhi ini, nanti akan saya jelaskan di kelas, sehingga pada akhirnya begitu tetanya adalah pi per 2, saya punya U dot V-nya itu persis sama dengan 0, ya, tidak masalah. Oke. Tentukan nilai B, oke. Tentukan sudut, oke. Menggunakan ini ya, aturan ini. Diketahui segitiga ini dengan memakai tentukan besar sudut ABC. Ya, oke lah. Tinggal hanya menggunakan sifat ini ya. U dot V dengan panjang U kali panjang V dikali dengan cos theta. Oke. Nah, ini aplikasi pertama, yaitu yang kita sebut dengan persamaan bidang. Perhatikan sebuah bidang di V di R3, titik P, X0, Y0, Z0 terletak pada bidang V. Nggak masalah ya. Vektor N ini adalah vektor yang tegak lurus dengan bidang. Vektor yang tegak lurus dengan bidang. Ini adalah vektor ABC yang disebut vektor normal. Jangan lupa vektor normal itu tidak tunggal. Kenapa? Karena dia bisa 2n masih vektor normal, 3n masih vektor normal, min n masih vektor normal juga ya, oke ya. Misalkan saya punya Q, X, Y, Z sembarang titik pada bidang, maka bentuk vektor PQ. Kalau P-nya X0, Y0, Z0, Q-nya X, Y, Z, tentunya PQ itu adalah X min X0, Y min Y0, dan Z min Z0. Karena ini normal, maka dot produknya itu akan menghasilkan 0. Sehingga, oh ya, N-nya tegak lurus PQ. Oke ya, karena dia tegak lurus pada bidang. Maka dia tegak lurus terhadap semua garis di bidang. Maka saya punya N dot PQ sama dengan 0, maka saya punya ini adalah persamaan bidang. ABC dot dengan X min X0, Y min Y0, Z min Z0 sama dengan 0. Jadi ini adalah A dikali X min X0 tambah B dikali Y min Y0 ditambah C dikali Z min Z0 adalah persamaan bidang. Oke ya. Tentunya kalau saya bisa melihat ini juga di R2, kalau normalnya AB saja, maka saya punya persamaan garisnya X min X0, A dikali X min X0 ditambah B dikali Y min Y0 sama dengan 0. Oke ya. Nah, coba kita melihat di sini. P-nya 1, 2, 3, Q-nya 4, 4, minus 2. Tentukan persamaan bidang yang melalui titik P dan tegak lurus. Ini tentunya kamu harus coba lihat dulu. Ini tapi gampang lah. Vektor normalnya tentunya adalah 2, 3, dan 6. Gampang ya. Gampang. Sudutnya, sudutnya bagaimana? Sudut antara bidang ini dengan bidang ini. Itu menarik. Itu menarik. Kamu coba ya. Bagaimana kalau saya mau mencari sudut antara dua bidang? Yang ini dulu pertama ya. Nah, misalnya saya punya P 1, 2, 3 dan Q 4, 4, 2, tentukan persamaan bidang yang melalui titik P dan tegak lurus terhadap vektor Q. Melalui titik ini berarti nanti harus hasil kali dalam antara X min melalui titik P. Berarti X min 1, Y min 2, Z min 3. Hanya pertanyaannya adalah bagaimana mencari normalnya. Oh, normalnya ini nih. Tentukan dan tegak lurus terhadap vektor PQ. Kalau saya punya PQ, saya mau mencari PQ-nya saya bisa dapat. Vektor yang tegak lurusnya adalah apa? Vektor normal bidangnya tentunya adalah ini 3, 2. Tentukan persamaan bidang yang melalui titik P dan tegak lurus. Oh, tegak lurus vektor PQ. Berarti vektor PQ adalah vektor normalnya. Oke ya. Jadi nanti saya punya
tinggal 3, 2, minus 5. Saya dotkan dengan X min 1, Y min 2, dan Z minus 3 gitu ya. Jadi saya punya persamaan bidangnya. Gini ya. Oke, jadi ini adalah persamaan bidangnya. Oke ya, tidak masalah. Oke. Nah, selanjutnya, ini menurut saya ini menarik ya. Kamu coba sendiri ya, tentukan sudut antara dua buah bidang ini. Nah, selanjutnya aplikasi kedua itu mengenai vektor proyeksi. Diberikan dua buah vektor U dan V, saya punya vektor U dan vektor V, maka misalkan W ini adalah vektor proyeksi. Vektor proyeksi. Jadi maksudnya vektor proyeksi, saya proyeksikan U-nya itu tegak lurus terhadap garis V. Tentunya ini tegak lurus ya. Begitu saya tegak lurus, maka saya peroleh titik ini. Maka vektor dari dengan pangkal di sini, ujung di sini, maka vektor W ini kita sebut vektor proyeksi U terhadap V. Vektor proyeksi tegak lurus U terhadap V. Jadi W itu adalah vektor proyeksi U pada V. Setiap kali saya ngomong vektor proyeksi, setiap kali saya berkata vektor proyeksi, itu maksudnya vektor proyeksi yang tegak lurus maksudnya ya. Jadi panjang W-nya itu adalah apa? Panjang W-nya itu tentunya adalah panjang U dikali cos theta. Padahal cos theta itu adalah U dot V dikali dengan panjang U. Sehingga saya punya U dot V dan V itu adalah ini kurang baik ya, kurang baik ya. Kalau panjang W bukan U cos theta, tapi panjang WA itu adalah mutlak dari U cos theta. Mutlak dari U cos theta. Ini kurang baik ya. Yang saya lihat bukan panjang W. Yang saya lihat bukan panjang W. Di lain pihak, W itu adalah ini dikali dengan vektor satuan dari V. Maka V itu adalah ini dikali dengan vektor satuannya. V dibagi ini. Ini kan vektor satuan dalam arah V. Vektor satuan dalam arah V. Kalau kamu mau melihat, oke ya, vektor proyeksinya itu tentunya adalah ini ya, U dot V dikali dengan ini. Oke, vektor proyeksinya. Skalar proyeksinya itu adalah U dot V dibagi dengan panjang vektor V. Oke ya. Jadi dalam hal ini skalar proyeksinya itu kalau U-nya ke arah sana, U-nya bukan ke arah sini tapi ke arah jam 10 misalkan, maka saya akan mendapatkan W-nya itu negatif. Itu yang kita sebut skalar proyeksi. Skalar proyeksi itu tidak sama dengan panjang proyeksi. Hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Ketika saya ngomong proyeksi skalar, kalau U-nya ke sini, V-nya ke sini, maka W-nya akan proyeksi skalarnya akan positif. Tapi kalau U-nya ke sana lebih besar dari 90 derajat dari V-nya, maka proyeksi skalarnya itu akan menjadi negatifnya. Nah, itu yang dimaksud dengan proyeksi skalar, bukan skalar proyeksi ya, proyeksi skalar. Nah, vektor proyeksinya diberikan oleh ini sendiri ya. Oke, tapi kalau ditanya panjang proyeksinya, Pak, tentunya nanti di sini ada mutlaknya ya. Tentunya ini ada mutlaknya, cos theta-nya mutlak. Sehingga ini ada mutlak, sehingga coret-coret jadi mutlak UV, duda V dibagi dengan V. Oke ya. Jadi jangan lupa yang ketika saya berkata skalar proyeksi, maka kalau U dan V-nya itu membentuk sudut yang lebih besar dari 90 derajat, antara 90 lebih besar dari 90 dan kurang dari 180, maka skalar proyeksinya itu akan menjadi negatif. Negatif ya, karena bergantung dari cos kan. Cosnya itu untuk yang antara 90 sampai 180 derajat, maka dia akan menjadi negatif kan. Oke ya, hati-hati. Nah, itu adalah skalar dan vektor proyeksi. Jangan lupa, proyeksi skalar itu berbeda dengan panjang vektor proyeksi. Hati-hati. Nah, selanjutnya pada sesi berikutnya kita akan membahas tentang matriks. Oke ya, jadi kita sudah belajar tentang hasil kali titik dan aplikasinya pada dua, yaitu pada persamaan bidang. Dan yang kedua itu pada vektor proyeksi dan proyeksi skalar. Terima kasih.